Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Anissa Mesara dengan NPM 10070323035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan tentang remote sensing dan aplikasinya dalam perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama, apa itu remote sensing? Remote sensing adalah proses pengumpulan informasi tentang objek atau area tanpa kontak langsung. Teknologi ini menggunakan sensor yang dipasang pada satelit, pesawat terbang, atau drone untuk mendeteksi radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh permukaan bumi. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis berbagai fenomena geospasial. Lalu pertanyaan kedua, penjelasan data-data remote sensing. Data remote sensing bisa dibedakan berdasarkan jenis sensor dan penggunaannya. Yang pertama, ada data spektral. Data ini mengandung informasi pada berbagai panjang gelombang, misalnya citra yang menangkap cahaya tampak, inframerah dekat, dan gelombang mikro. Lalu ada data multispektral. Data ini menggunakan beberapa kanal untuk analisis. Contohnya, citra Landsat yang mencakup 7 band spektral memungkinkan analisis vegetasi dan penggunaan lahan. Lalu, ada data hyperspektral. Data ini memperoleh dalam ratusan band spektral. Ini memungkinkan identifikasi material spesifik berdasarkan tanda tangan spektral mereka, berguna dalam analisis mineral dan kualitas tanah. Lalu ada data radar. Data ini menggunakan gelombang mikro untuk mendapatkan informasi tentang permukaan bumi. Contohnya, Synthetic Aperture Radar atau SAR digunakan untuk pemetaan topografi dan analisis perubahan lahan. Lalu ada data LIDAR, yaitu menggunakan cahaya laser untuk mengukur jarak ke permukaan bumi, menghasilkan model digital dari permukaan yang sangat akurat, sering digunakan dalam pemetaan topografi dan analisis vegetasi. Lalu pertanyaan yang ketiga, penggunaan aplikasi remote sensing di dunia perencanaan wilayah dan kota. Jadi, berikut adalah beberapa aplikasi spesifik remote sensing dalam perencanaan wilayah kota. Yang pertama, ada pemetaan penggunaan lahan. Jadi, remote sensing ini digunakan untuk memetakan dan memantau penggunaan lahan seperti perumahan, pertanian, dan area hijau. Data ini membantu perencana dalam memahami tren dan pergeseran dalam penggunaan lahan. Lalu ada analisis perubahan lingkungan. Jadi, melalui citra historis, remote sensing ini dapat digunakan untuk menganalisis perubahan lingkungan dari waktu ke waktu, seperti adanya deforestasi, urbanisasi, dan dampak bencana alam. Lalu ada perencanaan infrastruktur, yaitu data topografi yang diperoleh dari LIDAR membantu dalam perencanaan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Ini juga membantu dalam menilai resiko banjir dan menentukan lokasi yang aman untuk pembangunan. Yang selanjutnya ada pemantauan kualitas udara dan suhu. Jadi sensor yang menangkap data inframerah dapat digunakan untuk memantau suhu, permukaan, dan kualitas udara. Penting untuk perencanaan kota yang berkelanjutan dan respon terhadap perubahan iklim. Yang selanjutnya, untuk manajemen sumber daya air. Remote sensing ini membantu dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya air, seperti memetakan sungai, danau, dan waduk, serta menganalisis pola aliran dan penggunaan air. Yang selanjutnya ada perencanaan tata ruang. Data remote sensing dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk merancang tata ruang yang lebih baik, memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperlihatkan aspek lingkungan dan aspek keberlanjutan. Jadi, dengan pemanfaatan yang tepat, remote sensing ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi perencanaan wilayah dan kota untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.